Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rana dengan NIM 2308972. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama yaitu bagaimana cara melihat bakat seorang anak. Untuk melihat bakat seorang anak, beberapa hal penting dapat dilakukan. Yang pertama itu mengamati minat dan hobi anak. Yang kedua yaitu perhatikan hal-hal yang menarik perhatian mereka dan hobi yang mereka sukai. Selanjutnya, selain itu, mengenalkan anak pada berbagai aktivitas seperti seni, musik, atau olahraga juga sangat bermanfaat. Komunikasi dan observasi juga krusial. Dengan cara anak dan cerita anak dan amati bagaimana mereka berinteraksi saat bermain. Yang kedua yaitu jelaskan cara untuk mencapai sebuah prestasi dalam pemanduan bakat, yang dimana untuk mencapai prestasi dalam pemanduan bakat yaitu beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, identifikasi bakat awal anak dengan proses seleksi yang tepat. Setelah itu fokus pada pengembangan terarah melalui pelatihan intensif dan terstruktur. Kolaborasi dengan ahli seperti pelatih dan guru sangat penting untuk memberikan bimbingan yang tepat. Dan selanjutnya itu, apakah kondisi yang baik dapat sebagai acuan pengambilan bakat? Kondisi yang baik dapat menjadi acuan dalam pengambilan bakat, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Kondisi fisik dan mental yang baik sangat penting karena dapat mendukung pengembangan bakat. Misalnya, dalam olahraga, kondisi fisik yang prima sangat diperlukan untuk mencapai prestasi tinggi. Selain itu, lingkungan yang mendukung juga sangat berpengaruh. Selanjutnya, sebutkan langkah-langkah dalam pemanduan bakat. Yang pertama yaitu identifikasi awal. Mengidentifikasi bakat anak melalui metode seleksi alami atau seleksi ilmiah. Seleksi alami melibatkan pengamatan perkembangan anak secara alami. Sedangkan seleksi ilmiah menggunakan tes ilmiah untuk memprediksi potensi anak dalam suatu bidang olahraga. Yang kedua ada analisis fisik dan mental, melakukan analisis lengkap tentang kondisi fisik dan mental anak untuk menyesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga yang dipilih. Yang ketiga yaitu pengembangan terarah, membuat program latihan yang terstruktur dan sistematis untuk mengembangkan bakat anak. Program ini harus terprogram, terarah, dan berkeseimbangan. Yang keempat ada penggunaan tes bakat, menggunakan instrumen tes bakat seperti sports cares untuk mengidentifikasi potensi anak dalam berbagai cabang olahraga. Yang kelima ada pembinaan berkelanjutan, melakukan pembinaan yang berkelanjutan dengan dukungan sumber daya yang memadai untuk memastikan anak mencapai prestasi optimal. Yang keenam ada evaluasi dan revisi. Terus melakukan evaluasi dan revisi program untuk memastikan bahwa anak mendapat bimbingan yang tepat dan efektif dalam mengembangkan bakat mereka. Yang selanjutnya ada apa faktor-faktor dalam pemilihan bakat. Ada dua faktor yaitu faktor-faktor dalam pemilihan bakat dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimana faktor internal ini faktor meliputi genetik, kepribadian, dan minat. Genetik memainkan peran penting karena individu dapat mewarisi kemampuan tertentu dari orang tua mereka.
kepribadian termasuk motivasi dan meyakini diri, sangat mempengaruhi perkembangan bakat individu dan motivasi tinggi. Dan percaya diri cenderung lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat mereka. Ada faktor eksternal juga sangat berpengaruh. Lingkungan keluarga yang mendukung membiarkan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi dalam berbagai bidang. Pengalaman dan pendidikan yang baik memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai bidang dan mengembangkan bakat melalui program ekstrakurikuler. Dan selanjutnya itu seberapa akurat metode ilmiah dalam pemanduan bakat dibandingkan dengan intuisi pelatih berpengalaman. Metode ilmiah dalam pemanduan bakat lebih akurat dibandingkan intuisi pelatih berpengalaman karena objektif dan efisiensinya. Metode ilmiah menggunakan tes terstruktur dan teknologi untuk mengukur potensi secara multidimensi. Selanjutnya, apa saja peran utama pemanduan bakat dalam dunia olahraga? Peran utama pemanduan bakat dalam dunia olahraga adalah mengidentifikasi potensi awal dan mengembangkan atlet menjadi berprestasi melalui program latihan terstruktur. Pemanduan bakat memastikan efisiensi sumber daya dengan fokus pada individu yang paling berpotensi mencapai prestasi tinggi sehingga meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Yang selanjutnya yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan sistem pemanduan bakat olahraga yang efektif di Indonesia. Pemerintah berperan dalam mengembangkan sistem pemanduan bakat olahraga dengan membangun sarana dan prasarana, mengembangkan kebijakan pembinaan atlet, berkolaborasi dengan institusi pendidikan, membangun sistem informasi, dan menyediakan dukungan anggaran. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet nasional dan efektivitas sistem pemanduan bakat Indonesia. Selanjutnya, apa manfaat dan tujuan dari pemanduan bakat olahraga? Pemanduan bakat olahraga bertujuan mengidentifikasi bakat awal, mengembangkan bakat secara optimal, dan meningkatkan prestasi nasional. Manfaatnya termasuk efisiensi waktu dan sumber daya, serta peningkatan prestasi atlet. Tujuan akhir adalah menghasilkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama negara di tingkat internasional. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi dan proses pemanduan bakat olahraga? Teknologi dalam pemanduan bakat olahraga memfasilitasi pengumpulan dan data akurat melalui pelacakan GPS dan sensor gerak, serta analisis video dan data untuk penelitian yang lebih tepat. Perangkat lunak khusus membantu dalam evaluasi atlet secara komprehensif, dan teknologi juga digunakan dalam program berbasis ilmiah untuk mengidentifikasi bakat secara sistematis. Dalam mencapai program pengembangan bakat dan efektif, bagaimana cara mengkoordinasi talenta muda pada tempat yang sesuai kemampuan mereka dan sebutkan tujuan akhir dari program tersebut. Mengkoordinasikan talenta muda pada tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka memerlukan strategi yang terstruktur. Pertama, identifikasi bakat awal dilakukan melalui tes bakat dan evaluasi kemampuan fisik serta mental. Kemudian,
Talenta mudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka seperti kelompok dasar, lanjutan, dan elit. Program pelatihan yang terstruktur disusun untuk masing-masing kelompok, mencakup aspek fisik, teknik, dan mental. Pengawasan dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu berada di jalur yang tepat dan mendapatkan dukungan yang memadai. Dukungan dari berbagai pihak seperti pelatih, orang tua, dan sponsor juga sangat penting untuk kesuksesan program. Selanjutnya, bagaimana peran tes fisik dan keterampilan dalam mengidentifikasi bakat olahraga? Tes fisik dan keterampilan memainkan peran penting dalam mengidentifikasikan bakat olahraga. Mereka membantu menilai kemampuan fisik seperti kekuatan, daya tahan, dan kecepatan, serta keterampilan motorik seperti koordinasi dan kelincahan. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengukur potensi fisik dan mental seorang individu dalam olahraga tertentu? Mengukur potensi fisik dan mental seorang individu dalam olahraga dapat dilakukan melalui beberapa metode. Untuk potensi fisik, tes kebugaran seperti kecepatan, kelenturan, dan daya tahan digunakan, serta pengukuran anatopometri untuk memahami profil biologis. Sementara itu, potensi mental diukur menggunakan kuesioner mental skills seperti PPI atau SMTQ, serta wawancara dan observasi untuk menilai ketahanan mental dan motivasi. Selanjutnya, dalam menciptakan program pengembangan bakat dan efektif, bagaimana cara mengkoordinasikan talenta muda pada tempat yang sesuai kemampuan mereka dan sebutkan tujuan akhir dari program tersebut. Mengkoordinasikan talenta muda melibatkan identifikasi bakat awal, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, dan pelatihan terstruktur. Tujuan akhir program adalah menghasilkan talenta atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional atau internasional, serta meningkatkan kesehatan dan karakter individu. Selanjutnya yaitu bagaimana pemanduan bakat dapat diintegrasikan dengan sistem pendidikan untuk memastikan pengembangan atlet yang seimbang antara akademi dan olahraga. Pemanduan bakat dengan pendidikan dapat dilakukan mulai melalui integrasi kurikuler, program ekstrakurikuler, kolaborasi guru dan pelatih, penggunaan teknologi, dan pengembangan karakter. Selanjutnya, jelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan dalam identifikasi bakat. Implementasi pendekatan multilateral dalam identifikasi bakat olahraga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya spesialisasi awal, koordinasi yang kompleks, pengukuran kemajuan yang sulit, dan kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara pemanduan bakat olahraga untuk mengidentifikasi dan mempengaruhi menangani perbedaan individu dalam kapasitas psikologi dan emosional yang seringkali mempengaruhi kinerja atlet dalam kompetisi tingkat tinggi. Pemanduan bakat olahraga melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengembangkan individu berpotensi dalam olahraga. Berikut adalah ringkasan cara mengidentifikasi dan menangani perbedaan individu dalam kapasitas psikologis dan emosional. Yang pertama ada metode seleksi, instrumen tes, pengembangan kapasitas, kolaborasi dengan ahli, pendekatan personalisasi. Selanjutnya, bagaimana pendapat kelompok penyaji cara menggambarkan kemampuan fisik seorang dalam berbagai aktivitas olahraga? Kenapa
Pendapat kelompok penyaji tentang cara pengembangan kemampuan fisik seorang dalam berbagai aktivitas olahraga melibatkan beberapa aspek penting. Mereka menekankan pentingnya menggunakan tes kebugaran jasmani seperti VO2 max, kekuatan dan daya tahan untuk menilai kemampuan fisik secara komprehensif. Selain itu, pengukuran intensitas latihan dan pengembangan kemampuan fisik melalui latihan terstruktur juga menjadi fokus utama. Selanjutnya ada apa peran observasi dalam tahap identifikasi bakat olahraga. Observasi memainkan peran penting dalam tahap identifikasi bakat olahraga karena memungkinkan pengamatan langsung terhadap kemampuan dan potensi individu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan identifikasi bakat olahraga dan mengapa hal ini penting dalam pembinaan atlet? Identifikasi bakat olahraga adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengembangkan individu berpotensi dalam olahraga. Selanjutnya, apa saja tantangan dalam mengadopsi sistem pemanduan bakat luar negeri ke dalam konteks olahraga Indonesia? Mengadopsi sistem pemanduan bakat luar negeri ke dalam konteks olahraga Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan sumber daya termasuk infrastruktur dan tenaga ahli menjadi hambatan utama. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara pemanduan bakat olahraga di luar negeri dan di Indonesia? Perbedaan utama antara pemanduan bakat olahraga di luar negeri dan di Indonesia terletak pada sumber daya dan infrastruktur, pendekatan sistematis, serta pemerataan akses. Negara-negara luar memiliki sumber daya yang lebih lengkap dan infrastruktur yang lebih maju, seperti pendekatan eh, yang terstruktur dan terarah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat. Selanjutnya, bagaimana evaluasi dan pengukuran keberhasilan sistem pemanduan bakat dilakukan di tingkat internasional. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan sistem pemanduan bakat di tingkat internasional dilakukan melalui beberapa metode, seperti prestasi kompetitif dalam kompetisi internasional seperti Olimpiade, gunakan sebagai indikator utama. Analisis data dan statistik membantu memantau kemajuan atlet dan menilai efektivitas program. Selanjutnya, berikan contoh negara dan sistem pemanduan bakat paling sukses dan jelaskan keunggulannya. Itu ada yang pertama pendekatan sistem dan terstruktur. Contohnya negara dengan sistem pemanduan bakat yang sukses adalah Australia. eh, Pendekatan sistematis dan terstruktur. Program ini memiliki pendekatan yang terstruktur dan terarah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat olahraga sejak usia dini. Pemerataan akses Australia Sports Shares memberikan kesempatan yang tertera bagi anak-anak di seluruh Australia, termasuk di daerah pedesaan, untuk berpartisipasi dalam proses pemanduan bakat. 3. Dukungan infrastruktur dan teknologi. Australia memiliki infrastruktur dan teknologi yang canggih untuk mendukung program pemanduan bakat, memungkinkan identifikasi dan pengembangan bakat yang lebih efektif. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Jika ada kata salah atau eh, terbata-bata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.